Antrian 33. Langsung ditepunan aku sama petugas pendaftaran. Astagfirullah, jangan kau panggil nomor 33, Chani. Udah lewatin. Panggil aja urutan berikutnya. Subscribe Animasi Cerita Horor. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini ya seperti biasa aku akan menceritakan lagi kisah horor. Dan biar kalian gak ketinggalan, kalian boleh cek semua kisah horor Wawa part 1 sampai part sekarang ada di playlist, cari aja kisah horor Wawa ya. Dan di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor Wawa yang Wawa aku ini bekerja di sebuah puskesmas yang pada hari pertamanya ya dia sudah disambut oleh penghuni puskesmas itu. Yang awalnya dipikir dia itu adalah karyawan dari puskesmas, tapi kok ternyata bukan. Nah, kalau misalnya kita lihat kuntilanak itu biasanya bajunya apa? Baju putih kan, atau enggak yang baju merah lah, itu hitam lah paling ekstrimnya kan. Nah di puskesmas ini warna baju kuntilanak tuh biru dongker, navy blue. Jangan sepele lo kalian sama gangguan dari si kuntilanak navy blue nih. Harus aku kasih tahu sama kalian, ini kisah horornya betul-betul menegangkan kali ya. Dah, ayolah kita masuk ke kisahnya ya. Check it out. Oke, jadi kisah horor kali ini berasal dari Wawa aku yang minta dipanggil namanya Chani. Halo Chani. Nah, jadi Wak Chani ini adalah seorang bidan yang bekerja di sebuah puskesmas di salah satu kota di Jawa Barat, Wak. Nah, Chani ini bisa dibilang agak cukup istimewa lah karena dia ini bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Pernah sampai beberapa kali dia ini diruqyah, Wak, dan kayak ditutup gitu mata batinnya, tapi selalu gagal. Nah, jadi sampai sekarang dia ini pun masih bisa lah ngelihat apa yang seharusnya tidak usah dilihat. Nah, karena Chani ini adalah pribadi yang sangat suka membantu orang, Wak. Jadi orang tuanya si Chani ini bilang, kamu ini cocoknya jadi bidan, nak, katanya. Mendengar hal itu Chani pun setuju-setuju aja lah dengan arahan orang tuanya ini, Wak. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menjadi bidan. Awalnya Wak, Chani ini menganggap mereka itu atau makhluk tak kasat mata ini ya cuman perlu diabaikan aja gitu. Karena Chani pikir ya aku kan manusia dan mereka itu adalah makhluk gaib. Hidup kita kan memang berdampingan, tapi ya kita di dunia yang berbeda gitu. Itu pertama-tama Chani berpikiran kayak gitu, sampai akhirnya berubah pikiran si Chani ini, Wak, karena menurutnya ternyata keberadaan mereka ini lama-lama pun agak cukup mengganggu dan menghambat berbagai kegiatan aku. Nah, jadi nggak bisa kayak diabaikan gitu aja, nggak bisa. Nah, salah satu kisah horornya ini, Wak, terjadi ketika Chani ini berada di ruang persalinan puskesmas inilah. Nah, jadi ceritanya gini, Wak, pada hari itu adalah hari pertamanya Chani bekerja di puskesmas tersebut sebagai bidan, tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2014. Nah, kondisi puskesmas pada saat itu tuh memang belum sebagus sekarang katanya. Chani mengatakan kalau tempat kerjanya pada saat itu adalah puskesmas daerah, sehingga memang pelayanannya pun buka 24 jam, Wak, untuk persalinan dan UGD. Nah, puskesmas ini juga berada di ujung jalan berseberangan dengan kuburan Cina, dekat juga sama danau, kelurahan, SD, SMP dan juga GOR. Jadi lumayan rame lah gitu, Wak. Kalau pagi aja tapi rame lingkungannya ini. Cuma kalau malam jadi kebalikannya, Wak. Sepi kali, dan horor, gelap lah pokoknya. Dan kebanyakan juga pasien-pasien di sana tuh nggak berani, Wak, datang ke puskesmas itu di atas jam 1 malam. Sebenarnya juga puskesmas ini puskesmas biasa, puskesmas pada umumnya aja, Wak. Tapi gegara bangunannya ini adalah bangunan Belanda, itulah yang agak menambahkan kesan-kesan horornya gitu, Wak. Atapnya pun nggak terlalu kokoh gitu lah, cuman beralas triplek aja yang dikaitkan dengan paku seadanya gitu, Wak, biar nggak bocor waktu hujan. Nah, itulah yang bikin orang mikirnya kok seram kali puskesmas ini, ditambah dekat sama danau sama kuburan Cina pula ya kan. Nah, udah gitu, Wak, di depan puskesmas tuh ada pula pohon asem nih, gede kali pohon asemnya. Jadi kan bisa kebayang lah kan suasana malam di puskesmas tuh kayak gimana, makanya nggak berani ada pasien malam-malam datang ke situ, Wak. Tapi sebenarnya puskesmas tuh bagus-bagus aja. Nah, pagi rame, sore pun pemandangan sekitar danau tuh bagus waktu matahari terbenam. Cuma ya itulah kalau udah malam gelap aja suasananya memang. Jadi agak lebih mencekam lah gitu, ya kan? Nah, di hari pertama Chani bekerja, Wak, total pegawai di puskesmas tersebut ada 45 orang. Termasuk ada 5 orang dokter, 10 orang bidan, 6 perawat, 3 farmasi, 2 analisis kesehatan, ada satpam, OB dan beberapa tenaga non medis lainnya. Nah, pada saat itu Chani ini adalah salah satu bidan yang baru aja lulus kuliah. Jadi kayak masih minim kali lah memang pengalamannya. Nah, di timnya Chani ini, Wak, ada 7 orang bidan yang bekerja di bidang persalinan. Kita sebut aja namanya Mbak Kia, Mbak Ria, Mbak Dini, Mbak Sari, Mbak Mira, sama Mbak Nia. Mbak Chani ini yang ketujuhnya. Nah, mereka satu tim nih, Wak. Chani yang paling muda, usianya baru 22 tahun waktu itu. Baru kali lulus sekolah, Wak. Sedangkan teman-teman yang lain, mbak-mbak yang senior ini yang berenam ini sudah pada berkeluarga dan lebih berpengalaman lah gitu. Nah, sistem kerja mereka itu terbagi antara 3 shift, Wak. Ada pagi, siang, sama malam. Nah, satu kali shift itu ada yang jaga 2 bidan. Nah, singkat cerita, mulailah di hari pertama bekerjanya si Chani,
waktu itu si Chani ini dapat dinas pagi. Waktu di hari pertama itu Chani diajaklah berkeliling puskesmas kan, dan juga berkenalan dengan pegawai-pegawai lain oleh kepala puskesmas. Pertama dia dikenalin di bagian depan dulu, Wak, bagian pendaftaran nih. Nah di sana ada rak-rak rekam medis dan juga meja-meja pendaftaran yang ada komputernya. Ada 4 komputer, Wak, dengan 4 pegawai, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah pas berkenalan ini cuman 3 orang aja yang nengok sama menyapa si Chani. Yang satu yang duduk di pojokan pula kebetulan tuh diam aja dia, Wak. Yang Chani ingat waktu itu Nat ya, yang duduk di pojok tuh cewek, dia pakai baju dress biru, rambutnya panjang terurai, dan ku tengok tuh pertama kali tuh perempuan tuh nampaknya pucat kali Nat, dan dia cuma fokus ke komputernya aja. Nah pada saat itu Chani mikir, oh mungkin mbak ini lagi nggak enak badan kali ya, maka nggak mau kenalan sama aku, maka itulah dia duduk aja natap ke komputernya. Nah kan Chani ini masih anak baru, Wak, dan niatnya hanya ingin berkenalan aja. Chani yang nggak pikir macam-macam. Dah lah tuh dari ruang pendaftaran dia lanjutlah lagi ke ruangan lain, sampailah dia tiba ke ruang persalinan nih. Nah pada saat itu, Wak, di ruang persalinan itu hanya ada 1 bidan, kan harusnya 2 tadi ku bilang. Nah kebetulan yang 1 lagi itu sedang diperuntukkan di Polikia, nama kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi cuma kenalan lah sama si 1 bidan ini, namanya rupanya bidan Mira, Mbak Mira. Nah, waktu lagi kenalan tiba Chani nengok, wah ada cewek yang lagi ngelengos gitu, keluar dari toilet yang memang ada di ruang bersalin di sana. Dia ngelengosnya gitu, nggak ada basa-basi, padahal mereka tegak tengah-tengah. Tuh kan kami lagi kenalan, dan kok dia nggak ada sapa, paling nggak senyum lah gitu, nggak ada, ngelengos saja dia. Aku memang nggak sempat nengok mukanya karena aku ya terlalu fokus lah, aku lagi salaman sama Mbak Mira, kok lagi bincang-bincang ya kan. Cuma memang aku ngebatin ini kok anak ini agak kurang sopan ya, kok ngelengos saja. Seenggaknya aku sapa kayak aku atau nggak permisi kayak gitu kan bisa, ini nggak ada. Nah tapi pada saat itu lagi-lagi nggak dihiraukan kali lah sama si Chani. Dia lanjutlah berbincang-bincang ringan sama Mbak tadi itu kan, Mbak senior tuh. Nah nggak lama lagi bincang-bincang, tiba-tiba si Chani dengar, wah ada suara tangisan bayi yang keras sekali. Kok ada suara nangis? Nah paniklah si Chani ini kan, disangkanya disangkanya kenapa-napa bayi ini. Mbak kenapa tuh Mbak, bayinya nangis? Nah Mbak Mira bilang, hah? Nangis? Nggak ada Sani. Perasaan kamu aja itu, nggak ada suara tangis dari tadi. Iya ada Mbak, enggak ada, bukan suara tangis bayi. Saya nggak dengar, kamu salah dengar itu, kata Mbak Mira. Oh iya ya Mbak ya, mungkin saya salah dengar. Kata siapa nih? Kata si Chani kan. Dah lah tuh perkenalan udah selesai, singkat cerita jam sudah menunjukkan agak siangan, Wak, jam 11 siang lah gitu. Nah jam 11 itu ada pasien datang, dan pasien ini merupakan pasien pertama bagi si Chani. Nah keluhan dari pasien tersebut, dia ini mengalami pecah ketuban sejak 3 jam yang lalu, dan pada saat diperiksa sama si Chani ternyata sudah bukan 6, Wak. Kebetulan si pasien ini juga akan melahirkan anak ketiga. Nah menurut Chani biasanya lahiran anak ketiga ini bisa lebih cepat lah gitu, karena kan memang sudah ada jalur lahirnya kan, bisa lebih lancar lah gitu, Wak. Nah melihat hal itu Chani pun langsunglah buru-buru menyiapkan beberapa peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan dan juga obat-obatan. Nah tapi karena kebetulan stok obat di ruang persalinan itu lagi habis, Wak, jadi Chani pun harus ngambil lah dulu ke ruang farmasi. Dah Chani buka pintu persalinan, tiba-tiba Chani tuh kayak hampir kepleset gitu, Wak, di depan pintu tuh. Kenapa nih? Waktu dia nengok di depan pintu ruangan itu ada banyak darah, Wak. Kok ada darah nih Mbak, kata dia bilang sama Mbak Mira kan. Mbak, OB hari ini siapa yang tugas ini, ada darah nih di lantai nih. Hampir aja ku kepleset, kata si Chani kan. Nah Mbak Mira yang dengar itu dia diam aja. Hah? Dia diam agak lama tuh, Wak. Terus Mbak Mira bilang, udah Cak, cepat aja kok ke farmasi, ambil aja dulu obat tuh. Nah itu kata Mbak Mira, Wak. Chani pun gak mikir macam-macam lagi. Dia pun bergegas lah pergi ke farmasi untuk meminta obat kan. Nah pas masalah darah belea tuh dia pikir, oh mungkin nanti Mbak Mira bakal manggil OB. Gak begitu dipikirkannya kali. Pergi dia ke farmasi lagi, ngasih beberapa list-list obat-obatan untuk dia ambil gitu kan. Nah pas sudah nyampe di farmasi, Wak, sambil nunggu obat nih, petugas si farmasi itu ngajak ngobrol si Chani. Dia bilang, udah kenalan sama yang di sini ya Mbak Chani, katanya. Oh alhamdulillah udah Mbak, cuma masih nginget-nginget namanya aja, kata si Chani. Oh kalau itu mah memang udah pasti, tapi kalau sama Kuncen di sini, Kuncen di sini Mbak harus hati-hati ya. Biasanya sebelum sama orang lain dia minta kenalan lebih awal Mbak. Semoga Mbak Chani enggak lah ya, kata si petugas farmasi ini. Nah Chani yang dibilang kayak gitu dia cuma senyum-senyum aja. Oh iya Mbak, kayak gitu aja, nggak begitu dihiraukan kali petunjuk dari si karyawan ini. Dia udah tahu arah tujuan omongan itu kemana. Kuncen ya, Kuncen pasti penunggu di sini. Cuman kan itu bukanlah waktu yang tepat untuk membahas itu lebih lanjut kan, karena ada pasien yang harus diselamatkan
nih. Dah tuh nggak lama kemudian karyawan tuh ngasih obat, si Chan ini pun langsung lah buru-buru balik lagi ke ruang persalinan pasiennya yang memang udah bukaan 6 itu. Apa si Chan ini balik ke ruang persalinan, wah darah yang sebelumnya berceceran di depan ruangan tadi udah bersih nih. Nah Chan ini kaget, cepat kali ya dibersihkan sama OB gitu kan. Dah lah tuh, masuklah dia ke dalam ruang persalinan, nggak mikir aneh-aneh. Dia kasih langsung semua obat-obatan ke Mbak Mira, persalinan pun mau dimulai. Nah karena pada saat itu adalah hari pertama Chani bekerja, wak, maka Chani ini belum diizinkan untuk memimpin persalinan. Cuma disuruh kayak bantu-bantu aja lah gitu, ngedampingin bidan, kayak bantu siapin alat-alat dan keperluan lainnya lah sambil mencoba untuk menenangkan pasien. Nah pada saat itu, wak, sebelum memulai persalinan, Mbak Mira udah bilang baca ayat kursi dulu ya Chan 3 kali biar persalinannya lancar, kata Mbak Mira. Nah waktu itu Chani ngebatin dalam hati, kenapa harus baca ayat kursi? Kenapa nggak baca Bismillah atau Al-Fatihah aja seperti biasanya? Dia kayak gitu. Nah walaupun memang agak heran, tapi ya udahlah Chan ini tetap ikutlah baca ayat kursi 3 kali kan. Nah proses persalinan pun berlangsung. Ayo bu, dorong. Nah sampai selesailah itu, berhasil awak bayinya lahir. Dan pada saat itu wak, kondisi bayi yang baru lahir ini terlilit tali pusar sehingga menyebabkan bayi itu agak membiru dan tidak menangis. Nah dengan sigap Mbak Mira pun langsunglah digendongnya bayi tersebut dan mengikuti prosedur medis untuk membuat bayi itu menangis. Nah saat itu Chani pun membantu memotong tali pusar, tetap juga nggak nangis-nangis si bayi ini. Dan hal inilah yang membuat isi ruangan panik. Kenapa nih kok nggak nangis-nangis anak bayi ini? Mbak Mira, ada beberapa teman yang lain juga, si ibu ini pun juga sadar nih kenapa anakku nggak nangis nih, panik wak. Nah tapi anehnya pada saat itu Chani malah dengar tuh bayi tuh nangis kencang kali. Nah kencang kali di telingaku sampai aku geleng-geleng kan kepala aku tuh biar aku fokus lagi ngadepin pasien nih. Kok Mbak Mira nggak ngerasa anak ini nangis? Aku nengok dia nangis kok. Tapi lagi-lagi Chani berpikir ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya bidan Mira tetap tuh dibantu-bantunya si bayi ini supaya nangis, dan perlahan tapi pasti pun si bayi ini pun baru menangis. Wah banyak kali pun aku ya biarlah emang betulan nangis nih. Mbak Mira pun nengok, oh bayinya alhamdulillah sudah nangis, dan Chani pun langsung ngambil bayinya dari tangan bidan Mira, dan kemudian bidan Mira pun menyelesaikan tugasnya dengan si pasien atau dengan si ibu ini. Ada tuh sat selesailah ini. Mbak Mira pun langsunglah mengurus data rekam pasien tadi, dan Chani pun membersihkan dan mencuci alat-alat tadi yang sudah digunakan untuk persalinan. Nah di sini nih lagi nih wak, Chani lagi-lagi mengalami hal-hal aneh yang nggak bisa bikin dia nggak pikir aneh-aneh gitu loh wak. Nah kenapa? Karena pada saat si Chani ini sedang mencuci peralatan persalinan, tiba-tiba air dari keran itu berubah jadi darah segar ngalir wak. Kenapa nih? Kok jadi darah? Kaget lah si Chani, astagfirullahaladzim. Nggak betul ya, dimatikan ya lah itu kerannya. Kenapa ya tadi aku salah lihat apa ya? Astagfirullah. Enggak salah lihat nih. Nah karena belum selesai cuci peralatan itu ya dinyalainnya lagi keran itu wak. Nah waktu dibuka yang kedua kalinya keluar air biasa nih, nggak darah. Cucinya lagi kan, tapi nggak lama kemudian berubah lagi wak, jadi darah lagi, ditutup lagi sama si Chani kayak gitu terus. Ditutup, dinyalakan air biasa, darah lagi, ditutup lagi, dinyalakan yang kayak gitu aja terus sampai 7 kali ada tuh Nat, kata dia. Nggak selesai nyuci alat tuh wak. Bahkan kata Chani, handscon apa sih istilahnya, sarung tangan perawat itu udah sampai merah dah. Nah pada saat itu Mbak Mira nengok nih, ngapain si Chan ini buka tutup keran aja kan. Chan belum selesai lagi, katanya. Sini lah kau, mending kau bantu aku nih, udah alat-alat itu kau rendam aja dulu, kata si Mbak Mira. Tinggal mungkin lagi macet itu. Oh iya mbak, kata siapa ini, kata Chani. Dah lah tuh ditinggalkannya aja airnya di situ, airnya pula alat-alat di situ. Dia nggak kasih tahu nih sama Mbak Mira. Dia langsung pergi cuci tangan di dalam ruang pasien, bukan di situ lagi wak, cuci tangan baru dia nyamperin Mbak Mira lagi. Dan FYI wak, kata Chani, selaku bidan kalau habis lahiran itu akan ada waktu observasi katanya selama 2 jam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantau persalinan ini. Takut-takut ada sesuatu yang membahayakan bagi pasien yang baru saja melahirkan. Nah pas observasi ini wak, pasien tuh dilarang tidur dan harus didampingin sama keluarga. Dan nanti kalau misalnya observasi udah selesai, barulah pasien ini bisa dipindahkan ke ruang nifas. Nah ibu pasien tadi tuh wak, masih dalam tahap observasi itu. Nah 1 jam pertama observasi berjalan baik-baik aja tuh, aman-aman aja. Nah tapi setelahnya tiba suami si pasien ini teriak kencang kali. Katanya kayak kesurupan gitu Nat, kata si Chani. Nah refleks Mbak Mira sama Chani pun langsung buka gorden pembatas. Ada apa bu? Kenapa? Mas, sadar mas, kata si ibu pasien ini. Ketakutan dia nengok lakinya kayak gitu. Dan kalian tahu Chani sama Mbak Mira ini melihat suami si pasien ini lagi diam terpaku. Tatapannya melotot ke arahnya Mbak Mira waktu mereka buka orden itu. Melotot loh.
Nah Chani nengok itu langsung lah buru-buru gendong si bayi yang memang ada di tangan pasiennya itu untuk diamankan. Dan diambil dia langsung lah berlari ke arah pintu ruangan itu. Sekalian meminta tolong sama petugas puskesmas yang memang ada di sana. Wih tolong nih ada apa nih, suami kesurupan kayaknya. Dan betul kondisi suami itu makin lama makin menyeramkan. Cara dia melihat nih matanya melotot warnanya merah kayak lagi mata orang sakit macam mana tuh warna merah. Dan pada saat itu sang suami nih melihat ke istrinya sambil melotot dan tersenyum lebar. Terus gak lama tangan diangkat nih. Diangkat kayak mau diterkam ya bininya tuh. Dan pada saat itu Chani langsung berteriak, "Woi tolong nih mau dicelakainnya pasiennya." Si suami itu malah tertawa melengking. Dan suaranya kayak suara perempuan, nggak suara laki-laki. Laki-laki nih. Sampai akhirnya banyak lah itu kan orang berkerumun datang lah itu ke ruang bersalin tuh. Si suami pasien ini langsung dibaringkan paksa di bed sebelah bed istrinya tuh. Tuh diikat dipegang sama beberapa pegawai puskesmas. Waktu itu udah chaos sekali. Nanti si suami ini memberontak terus. Mana badannya besar tinggi pula tuh. Jadi memang agak sulit lah dipegang ditambah dia memberontak terus kan. Si istri ini dah lah ketakutan nangis dia. Nah Chani pada saat itu masih menggendong bayinya juga ikutan panik Tapi dia tetap mencoba untuk udah bu tenang, banyak istighfar. Udah nggak apa-apa bu, tenang, ini semua nanti bisa kami selesaikan dengan aman, kata gitu. Nah si suami dibacakan azan, dibaca ini Yasin, nggak mempan, masih berontak. Sampai ada momen di mana si suami ini nengok ke arah Kunat, kata ke arah si Chani ini sambil mengatakan, "Berikan bayi itu, harusnya bayi itu menjadi milikku. Kenapa kau bantu dia hidup, kata gitu. Suaranya serak Nat kayak perempuan. Nah Chani yang denger itu langsung lah dia berbalik nih melindungi si bayi itu. Akhirnya nggak lama kemudian untunglah itu Ustadz datang Dan pada saat itu Ustadz ini pun langsung melafalkan ayat untuk ruqyah. Tapi si suami pasien yang kesurupan ini malah nangis nangis sambil tertawa lirih katanya. Aduh merinding aku itu. Dan biar kalian tahu nih ya, si suami pasien ini kesurupan sampai jam 10 malam. Bayangkan sama kalian, lahiran kurang lebih selesai jam 1 siang kan. Observasi 1 jam 2. Itu udah mulai itu kesurupan. Jam 2 siang sampai jam 10 malam baru bersih katanya. Apa nggak chaos puskesmas tuh? Mana tuh hari kerja pertama Kunat dan nengok orang kesurupan pula dari siang sampai malam tuh, kata si Chani. Nah setelah kejadian kesurupan itu Chani ini nggak berani balik. Dia di sana dari pagi. Ada kejadian kesurupan siang, baru selesainya malam, kan nggak mungkin dia tinggalin kayak gitu aja kan. Nanti bikin shock dia ya nggak berani lah dia balik. Karena si Chani ini khawatir nanti sosok yang ngerasukin tubuh suami pasien tuh ngikutin aku pula sampai rumah. Akhirnya apa? Akhirnya Chani memutuskan untuk menginap di puskesmas. Kalian ingat kan puskesmas kan buka 24 jam kan. Dan nggak cuma dia aja, para karyawan yang masuk shift pagi, shift siang pun nggak berani balik, pada takut diikutin semua. Jadi dah lah itu semua pada nginap di puskesmas tuh beramai-ramai. Nah pada saat itulah baru nih mbak senior macam Mbak Mira, Mbak Nia, Mbak Ria, Mbak Kia tuh yang juga menginap di puskesmas itu menjelaskanlah ke Chani kalau Chani, puskesmas tempat kita bekerja ini memang dikenal dengan cerita si biru yang cantik. Nah si biru yang cantik ini merupakan sesosok kuntilanak berbaju biru dongker Chan. Dan menurut pegawai-pegawai puskesmas di sini, si sosok ini memang jahil kali. Dia sering ganggu pasien-pasien persalinan. Dan sosok itu suka memberi tanda jika dia sudah menemukan mangsanya. Tandanya aku mau tahu apa? Mau mbak, mau, kata si Chani kan. Tandanya adalah akan muncul bercak-bercak darah di pintu ruang persalinan Chan, kata mbak-mbak ini. Apa nggak terkejut si Chani? Ingat kan kalian tadi si Chani yang terpeleset gara-gara nengok darah di pintu tuh dia bilang sama Mbak Mira tuh terdiam aja. Aduh mau datang deh nih Barte. Itu tandanya. Itu tanda kalau si cantik yang manis ini, si biru yang cantik ini baru aja mendapatkan mangsanya. Dan setelah itu Mbak Dini juga berpesan, jadi Chan, kau jangan kaget ya. Kejadian kayak gini ini udah sering kali di sini. Dan kalau misalnya kau nengok yang aneh-aneh lagi, langsung baca ayat kursi aja. Pokoknya jangan sampai hal yang kayak gini menghambat pekerjaan kita ya Chan. Keselamatan pasien tetap nomor 1. Apapun nanti yang terjadi, tetap lakukan prosedur sesuai ajaran kita sebagai bidan ya Chani, kata Mbak Dini. Oh iya Mbak, iya gitu. Nganggu aja si Chani denger itu. Dan setelah itu barulah Chani menceritakan nih kejadian-kejadian aneh yang pernah dia hiraukan sebelumnya kepada para seniornya ini. Dan dari situlah si Chani ini baru paham bahwa si biru yang cantik itu sebenarnya sudah menyambut kedatangan aku di pendaftaran kemarin Mbak, di ruang pendaftaran. Yang dia nengok cewek depan komputer pakai baju biru fokus kali ke komputer itu, itulah dia.
Dan akhirnya Wak, sejak saat itu setelah mengetahui semuanya, Chani pun mulai membiasakan diri dengan gangguan-gangguan yang ada di puskesmas itu. Beberapa bulan berlalu, gangguannya pun terus ada, walaupun memang gak se-ekstrim kayak pertama kali aku kerja. Nah, sosok tuh memang sering kali jahil, dia sering mainin tempat sampah medis, suka mainin horden di persalinan. Walaupun cukup mengganggu, tapi ya udahlah, aku mencoba untuk menghiraukannya aja lah. Aku cuma bisa berdoa, tawakal aja, aku pasrahkannya semua sama Allah. Nah, sampai pada suatu ketika, Wak, tepatnya pada pagi hari di bulan Agustus, Jumat Kliwon. Chani ingat kali waktu itu aku lagi membantu di pelayanan pendaftaran, Wak, karena memang lagi banyak kali pasien waktu itu. Ditambah lagi pelayanan tuh cuma buka sampai jam 11 saja, karena kan kepotong sama sholat Jumat kan. Nah, itulah makanya aku bantu-bantu buat panggil-panggilkan pasien. Nah, dari nomor antrian 1 sampai 32 aman-aman aja tuh, Wak. Sampailah ketika aku manggil antrian nomor 33, antrian 33 langsung ditepunan aku sama petugas pendaftaran. Astagfirullah, jangan kau panggil nomor 33, Chani. Udah lewatin, panggil aja urutan berikutnya. Aduh, aku lupa pula kasih tahu kau, jangan panggil nomor antrian 33, kata si mbak ini. Nah, Chani pun langsung, iya maaf, 34. Udah deg-degan ini, Wak, ada mati nih. Dan gak lama setelah dia manggil nomor antrian 34, kalian tahu, Chani tiba-tiba mendengar dengan jelas tepat di telinga kirinya. Tadi nomorku kok gak dipanggil. Kenapa? Aku sudah mengantri. Katanya kayak gitu. Aduh, merinding. Pada saat itu Chani merasa suaranya jelas sekali, Nadia. Jelas dan begitu mengganggu. Sampai gendang telinga aku macam mau pecah. Refleksku jatuhkan mic aku. Pingsan aku langsung, Nadia. Aku bayangkan lah macam mana suaranya waktu itu. Pingsan sih Chani, Wak. Aku udah ngantri ya. Kata, ya Allah, udahlah itu. Chani langsunglah dibawakan ke ruang istirahat bidan. Nah, pada saat terbangun barulah di situ Chani diberitahu sama Mbak Sari. Mbak Sari ini kepala ruang persalinan memang, Wak. Dia bilang, Chani, jika nomor antrian berjumlah lebih dari 32, maka kamu tidak diperbolehkan menyebut nomor 33. Langsung dilewatin aja ke nomor 34 ya. Maaf, kami lupa kasih tahu sama kamu. Karena jika sampai kamu tersebut nomor 33, maka akan ada kejadian kayak yang barusan kamu alami ini. Tapi untungnya Chani, kamu tuh termasuk yang kuat loh, karena kamu cuman pingsan. Karena biasanya, kalian tahu nih, karena biasanya menurut pegawai-pegawai puskesmas yang lain, jika sampai terucap nomor 33, maka yang menyebutkan ini akan kesurupan dan biasanya dia akan berlari menceburkan dirinya ke danau yang dekat sama puskesmas. So, bayangin sama kalian. Sampai-sampai di antara danau sama puskesmas tuh langsung kayak dibuat gerbang tambahan gitu loh, Wak. Supaya karena khawatir kalau ada yang kesurupan nyemplung ke danau nggak bisa selamatkan, gimana? Sampai segitunya. Ya Allah. Dan setelah kejadian itu, Wak, hari demi hari pun berlalu dan kejadian aneh pun terjadi lagi. Dimana 2 bulan sejak kejadian nomor antrian itu, Chani ini dapat jadwal kerja shift siang, Wak. Nah, Chani yang pada saat itu datang terlambat karena satu dan lain hal, udah nyampe di puskesmas, dia pun buru-buru lah langsung memasuki area parkir. Kebetulan waktu itu dia dapat parkirnya agak pojok gitu, agak jauh. Udah selesai parkir, dia pun langsung lah berlari-lari kecil gitu, agak tegopoh-gopoh, Wak, untuk segera memasuki puskesmas. Dan FYI, Wak, karena dia ini parkirnya jauh, jadi si Chani ini terpaksa harus lewat gerbang samping danau yang memang ada banyak tanaman-tanaman liar gitu. Nah, pas lagi buru-buru ini, Wak, Chani ini kesandung sama akar-akar tanaman liar tadi. Alah, kesandung gitu kan. Langsunglah disingkirin sama si Chani pakai kakinya. Nah, tapi anehnya, Wak, akar-akar tanaman liar itu bukannya macam terlepas gitu dari kakinya, enggak. Yang ada akar-akar itu malah semakin mengikat kakinya si Chani, Wak. Chani panik lah, kenapa nih kok malah nggak lepas-lepas akar ini? Akhirnya si Chani cobalah singkirin pakai tangan, ya udah nggak pakai kaki lagi. Sambil betulin sepatunya kan. Tapi waktu tiba, yang Chani lihat di kakinya itu bukan lagi akar-akar tanaman liar, Wak, melainkan tangan besar hitam yang berurat sedang megang kakinya si Chani gitu. Chani nengok itu tuh ya kaget kan, wah astagfirullahaladzim gitu, di ayunannya kakinya astagfirullah, Allahu Akbar gitu, ketakutan ya. Dan untungnya alhamdulillah kaki itu pun bisa terlepas, Wak, dari genggaman tangan berurat tadi tuh. Chani pun langsung lah tuh berlari menuju ke pintu puskesmas kan. Nah, kebetulan, Wak, pintu puskesmas tempat kerja si Chani ini adalah kaca transparan gitu. Nah, kalau pintu kaca transparan kan kita bisa nengok bayangan kita di pintu itu kan. Nah, jadi waktu si Chani menuju ke pintu transparan tuh, Chani melihat di belakang bayangan tubuhnya ada sosok wanita berbaju biru lagi ngikutin Chani. Jadi waktu itu langsung ingat pesan seniornya, baca ayat kursi, langsung baca ayat kursi, langsung dia baca ayat kursi itu sekuat tenaga. Sambil perlahan buka pintu dan langsung masuk ke dalam. Dengan wajah pucat tuh Chani cuma bisa duduk aja di ruangan tempat dia bekerja. Astagfirullah. Jangan kau kosongkan pikiran kau, Chani, kata Mbak Dini waktu itu, Wak. Soalnya Mbak Dini udah tahu nih si Chani ini kenapa. Iya, Mbak. Iya.
Aduh kurang enak badan aku nih. Cani bohong-bohong dikit waktu itu karena ya sebenarnya Cani itu takut kali memang. Biasanya nggak kuhiraukan gangguan-gangguan kayak gitu, tapi entah kenapa hari itu betul-betul kayak dibikinnya aku takut kali. Istirahat yang cukup kosan, jangan ku banyak-banyak begadang, jangan banyak-banyak bengong kau sekarang. Iya mbak, iya. Astagfirullah ya mbak. Nah sejak saat itu entah kenapa di badannya si Chani ini mulai muncul bercak-bercak lebam kebiru-biruan keunguan gitu kayak abis digebuin. Aku nggak tahu lebam-lebam nih gara-gara apa, jatuh pun tidak aku. Tapi yang jelas setelah aku dapat lebam-lebam tuh aku jadi capek, jadi sering kerasa capek Nat. Apa mungkin aku capek juga karena keseringan ngelihat penampakan makhluk-makhluk halus di sana mungkin. Akhirnya gara-gara nggak tahan Chani ini pun ngambillah cuti itu 3 hari untuk istirahat di rumah. Dan setelah dia sudah mulai membaik selama 3 hari itu, si Chani masuk lagi ke kantor. Dia dapat kabar bahagia ternyata Mbak Kia seniornya sudah mengandung anak kedua. Nah udah masuk di usia kandungan 8 minggu. Dan ternyata kehamilan anak kedua ini adalah kehamilan yang betul-betul ditunggu-tunggu kali lah sama Mbak Kia dan suaminya setelah 9 tahun kelahiran anak pertama. Chani pun ikutlah merasakan haru dan bahagia yang memang dirasakan sama Mbak Kia. Tapi sayangnya gak lama dari situ hal menegangkan lagi-lagi terjadi. Dimana pada saat itu si Chani sama Mbak Kia ini mau sholat maghrib. Tiba entah kenapa Mbak Kia ini berkeringat dingin, badannya lemas, demam. Nah Chani mengira kalau Mbak Kia ini mengalami hipermesis. Jadi hipermesis itu kayak mual akibat ketidakstabilan hormon ibu dan bayi. Saat itu Mbak Kia cuma minta tolong panggilin dokter Chani. Oh ya mbak tenang sini ya gitu. Langsung lah si Chani manggil dokter. Dan gak lama kemudian setelah dokter datang, dokter langsung memeriksa Mbak Kia. Dokter ini pun sempat nanya, Mbak Kia kamu ada salah makan nggak? Nggak ada dok, nggak ada. Ini juga saya baru selesai buang air kecil dok. Terus perut saya kok rasanya sakit kali dok. Oh ya udah yuk kita bawa Mbak Kia ke rumah sakit ya. Perutnya Mbak Kia ini kram dan juga ada timbul bercak-bercak darah. Saya khawatir Mbak Kia kenapa-napa kata dokternya. Nah tepat setelah dokter tuh ngomong kayak gitu, Chani mendengar ada suara teriakan melengking dan sambil tertawa berada persis di atas kepalanya Mbak Kia. Aduh, aku dengar Mbak Kia. Chani waktu itu sampai nggak berani nengok ke atas kepala Mbak Kia saking takutnya Tapi yang jelas waktu itu aku lihat ada rambut tiba-tiba datang dari mana. Rambut tuh ada di atas kepala Mbak Kia menjuntai ke bawah sampai ke mukanya Mbak Kia tuh Dan sosok yang ada di atas kepalanya si Mbak Kia ini tangannya tuh memiliki kuku-kuku panjang hitam dan seperti sedang mengikat perutnya Mbak Kia Dia di atas kepala ya kan, macam tangannya tuh kayak dibelitkannya ke perutnya Mbak Kia. Ya Allah, Chani nengok itu udah nggak bisa manggil-manggil apalagi membeku dia, terpaku dia, nge-freeze dia. Mau ngomong mulutnya macam terkunci kayak ada lemnya, nggak bisa aku ngomong dia. Nah tapi untungnya ada perawat lain tepuknya pundak aku. Woi Chan, cepet ambil ambulan. Baru untung tersadar si Chan itu kan, dia pun langsunglah keluar nih sambil dengan ketakutan itu untuk memanggil ambulans. Nah setelah semuanya siap kan mereka mau berangkat ke rumah sakit kan. Setelah semuanya siap mereka pun bergeraklah ke rumah sakit. Di ambulan Chani lah nemenin Mbak Kia ini Chani juga ngusapin air yang memang sudah didoakan ke muka Mbak Kia kan, karena Chani ini khawatir Mbak Kia ini kenapa-napa. Setelah dia nengok ada sosok yang ganggu Mbak Kia tadi itu, Mbak Kia yang kuat ya, kita udah OTW ke rumah sakit Mbak, aku juga udah telepon suami Mbak kuat ya. Chani teruslah nenangin Mbak Kia kan, Mbak Kia ngangguk-ngangguk aja situ. Nah sesampainya di rumah sakit Mbak Kia pun langsunglah diperiksa dan pada saat itu diketahui kalau Mbak Kia mengalami keguguran Dan kalian tahu sesaat setelah Chani mengetahui bahwa Mbak Kia ini mengalami keguguran, lagi-lagi Chani melihat sosok wanita berbaju biru dongker itu berada di bawah bed pasiennya Mbak Kia, di bawah kasur Mbak Kia. Lagi ngapain? Lagi mengunyah-ngunyah sesuatu menggunakan tangan kirinya, terus tangan kanannya megang bayi kecil. Wih, aduh tuh bayang, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pilu hati aku nengok anak, sedih kali Nadia, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Chani tengok Nah di keesokan harinya baru dari situ Chani mengetahui kalau hampir semua bidan yang bekerja di puskesmas itu mengalami keguguran. Dan kejadian yang mereka semua alami ini persis sekali kayak dialamin sama Mbak Kia. Tiba-tiba demam, sakit perut, pendarahan, kemudian itu keguguran. Udah biasa bidan-bidan di sana keguguran. Astagfirullahaladzim. Dan yang bikin merindingnya lagi, kejadian tersebut selalu terjadi di kehamilan anak kedua. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah.
Dah tuh kan Wak, setelah 7 bulan kemudian dan sudah memasuki tahun kedua Chani bekerja di puskesmas tersebut, ada salah satu bidan seniornya di sana bercerita tentang kejadian terparah yang pernah terjadi di puskesmas itu Wak. Ada yang lebih parahnya lagi. Kenapa? Jadi ceritanya pada suatu hari ada salah satu keluarga pasien, yakni ini nih ibu mertuanya. Ibu mertuanya si senior ini mengalami kesurupan di ruang nifas, di mana ibu mertuanya ini loncat-loncat sambil berjongkok kayak kodok Wak. Kalian bisa bayangkan? Kayak gitu. Nah tapi anehnya loncatnya itu nggak cuma sekedar loncat-loncat gini aja Wak. Loncatnya tinggi, jauh loncatannya, betul-betul kayak loncat kodok. Masuk akal nggak sama kalian? Manusia bisa loncat tinggi kali itu. Dan pada saat loncat itu posisi tangannya ini memegang kepala ya. Jadi kayak sambil lagi nyisir. Loncatnya. Nggak sampai di situ aja Wak kesurupannya, dia ini juga menggaruk mukanya sendiri kencang kali sampai berdarah-darah mukanya. Itu ibu mertua aku kayak gitu tuh katanya. Setelah dia cakar-cakar mukanya sampai berdarah nih, mohon maaf ya, tiba aja darah tuh keluar dari kemaluannya. Maaf ya. Padahal yang lagi kesurupannya ibu mertua aku nggak lagi sakit, nggak lagi melahirkan. Dia cuma nemenin aku yang baru melahirkan. Pas lagi kayak gitu pun susah kali ditangkap untuk ditenangkan. Wah, loncatnya tinggi kali. Sampai-sampai pasien yang baru lahiran hari itu tuh harus kami ungsikan ke rumah warga saking chaosnya kejadian waktu itu tuh. Dan itu waktunya lama loh Wak. Seharian full loncat-loncat, tangannya sambil nyisir-nyisir rambut. Terus sambil juga ketawa melengking tuh. Dan bahkan sampai dibawa ke rumah pun masih kesurupan. Beberapa ustadz berganti-gantian untuk menyembuhkan ibu mertua nih ya. Dibawa ke rumah sakit nggak bisa sembuh. Dan biar kalian tahu, bahkan kami pernah ngasih obat bius, obat penenang tuh nggak mempan. Darah yang masih ngalir dari bawah tuh masih ada. Nah tapi ajaibnya Wak, korban kesurupan itu, which is ibu mertuanya si pasien yang baru melahirkan ini, sembuh setelah 1 minggu kemudian. Dan hampir semua ustadz yang mencoba menyembuhkan si ibu ini pun mengatakan ada yang nggak beres sama puskesmas kalian itu. Wanita yang berbaju biru itu makin menjadi-jadi. Nggak bisa kalian biarkan kayak gini terus. Akhirnya Wak, tepat di hari Jumatnya, seorang ustadz yang memang dia juga sudah menyembuhkan ibu mertua kesurupan itu dan para keluarga pasien pun berdatanganlah ke puskesmas itu Wak, bersama dengan Pak RT, dan mereka pun sepakat untuk bapak ibu-ibu gimana nih kalau kayak gini terus kita dapat gangguan seperti ini terus nanti akan banyak lagi korban jiwa. Bagaimana kalau kita tebang aja pohon asem yang berada di dekat gerbangnya puskesmas ini? Karena menurut mereka yang mengerti Bapak, pohon asem yang gede kali itulah adalah tempatnya si biru yang cantik itu. Oh ya sudah, baik, kami setuju. Udahlah tuh, pegawai puskesmas pun diminta untuk mengosongkan area puskesmas. Dikosongin ya kan, bekerja sama tuh mereka bahu membahu tuh. Setelah dikosongin, semua area puskesmas ini pun sempat disiram pakai air doa dan dibacakan juga ayat-ayat suci Al-Quran gitulah oleh beberapa santri-santri yang ada di sana, murid-muridnya Pak Ustadz tadi. Dan saat proses pembersihan ini dilakukan Wak, sempat terjadi kesurupan massal. Sempat sampai warga sekitar pun turun tangan ya, ikut berkumpul untuk mengaji bersama. Bahkan pelayanan puskesmas waktu itu juga ditutup sementara loh. Dan di hari yang sama juga setelah mendoa itu, disitulah hari yang ditentukan untuk menebangkan si pohon asem itu Wak. Dan anehnya pasti sudah bisa kalian tebak, pohon asem itu nggak bisa ditebang. Alot kali, kata si Chani. Alot kali. Sampai akhirnya Pak RW pun berinisiatif untuk menggali lah itu tanah di sekitar akar pohon terlebih dahulu supaya ya biar gampang nebangnya. Nah tapi Wak, di sini nih, tapi pada saat menggali tanah di area akar pohon, betapa terkejutnya orang-orang yang ada di sana ketika kurang lebih di kedalaman 3 meter mereka menemukan tulang belulang manusia. Ada tulang belulang manusia di mana terdapat 2 tengkorak yang masih utuh dan terikat di akar pohon itu, dan terlihat pula ada tengkorak yang satu ukurannya besar, satunya lagi ukuran kecil. Dan mereka yang menyaksikan itu pun langsung berasumsi kalau tengkorak tersebut adalah milik ibu dan bayi. Atau korban yang dikubur ini kemungkinan adalah wanita yang sedang hamil besar. Penemuan jasad itu ya bikin geger warga sekitar Wak, sampai masuk portal berita di TV sama koran loh, kata si Chani. Jasadnya pun katanya sebenarnya sempat diperiksa dan diambil sampel DNA-nya, kemudian diketahui dari tes DNA yang dilakukan bahwa tengkorak tersebut milik seorang wanita yang meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu dengan kondisi tengkoraknya yang memang sudah retak dan mohon maaf tulang kemaluannya itu udah patah Wak. Jadi diperkirakan bahwa korban meninggal tersebut sudah dianiaya dan diperkaos terlebih dahulu sebelum akhirnya dia meninggal. Nah kemungkinan besar korban tersebut adalah sosok berbaju biru dongker yang memang suka mengganggu pegawai maupun pasien di puskesmas itu.
Katanya gitu. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut diadakanlah doa bersama dan ruqyah massal pada ruangan-ruangan di puskesmas tersebut supaya tidak lagi terjadi mara bahaya dan hal-hal aneh lainnya. Dan sampai saat ini membaca ayat kursi sebelum tindakan pada pasien melahirkan selalu dijadikan tradisi atau kebiasaan dengan tujuan untuk meminta kelancaran pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabarnya kata Mbak Chani, Mbak Kia yang juga sempat kemarin keguguran, sekarang sudah dikaruniai anak kedua, Wak. Dan sekarang Chani masih beroperasi sebagai bidan, cuman nggak dia bekerja di puskesmas itu lagi memang karena terlalu jauh katanya dari rumah dia. Nah terus puskesmasnya apa kabar Nadia? Puskesmasnya masih beroperasi sampai sekarang kata Chani, Wak. Hai ya Allah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor Wawa aku tentang puskesmas tua di salah satu kota di Jawa Barat ya. Kalau misalnya dilihat mungkin si biru cantik ini mungkin kayak mau minta bantuan gitu nggak sih Wak? Karena beliau ini tidak dimakamkan dengan layak dan mungkin gegara itu juga makanya meninggalnya kayak nggak tenang gitu ya nggak sih? Tapi yang jelas kita kirimkan aja lah doa bersama-sama untuk si cantik baju biru ini ya. Semoga dia bisa menemukan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.